Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qaumi wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallimu taslima katsira. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kami meminta pertolongan kepadanya, kami memohon ampunan kepadanya, dan kami meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita memujinya, dengan cara kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari Jumat ini merupakan hari yang penuh berkah, hari yang punya ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari yang penuh berkah ini, hari yang penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada saudara kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki memang sudah ditakdirkan. Masing-masing kita sudah ada jatah rezekinya sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dilahirkan pun sudah dicatat waktu semenjak 4 bulan. Semenjak ketika itu malaikat meniup ruh. Salah satunya adalah rezekinya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wallahu faddala ba'dukum 'ala ba'di fi rizqi." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kalian yang tidak disangka-sangka, rezeki yang penuh berkah, rezeki yang penuh halal. Maka pada kesempatan ini, pada Jumat kali ini, khotib akan membawakan yaitu 10 amalan yang membuka pintu rezeki. Yang pertama adalah takwa. Kemudian yang kedua tawakal. Yang ketiga adalah istiqomah. Faedah dari takwa adalah akan diberi jalan keluar dan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tak disangka-sangka. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, yaitu jalan keluar rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka tersebut. Tiba-tiba datang, tiba-tiba ada yang ngasih, tiba-tiba ada pekerjaan, tiba-tiba ada lowongan kerja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkannya. Kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencukupinya, harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan tambah
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika seorang hamba bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki tersebut. Tetapi kalau seandainya seorang hamba apabila diberi rezeki kemudian tidak bersyukur, maka akan turun azab yang sangat pedih. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bisa diperbaiki dengan melihat apakah kita sudah menjalankan kewajiban dan melengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Misalnya memperhatikan salat 5 waktu, kemudian melengkapi salat rawatib dan salat tahajud dan salat-salat yang lainnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan keutamaan istiqomah akan dibukakan pintu rezeki berupa hujan dan langit, dari langit, sebagaimana Allah SWT firman dalam surat Al-Jin ayat 16 sampai 17, wala allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasannya jika kalau mereka tetap istiqomah padahal dia mengerjakan amalan-amalan tersebut, maka dia akan diberikan minuman berupa air yang sangat segar, air yang sangat jernih bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilahnya, itu adalah kalau kita mau dapat rezeki itu harus kenal kata duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kalau kita tahu arti duit, berarti kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang selanjutnya, amalan yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka efek dari istighfar adalah yusiris sama alaikum midraro, akan turun hujan yang sangat lebat. Ini juga rezeki. Kalau kita turun hujan, jangan kita mengeluh, banjir ini lagi atau apalagi lah dan seterusnya. Tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hujan adalah rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang mati. Kemudian akan memperbanyak harta dan keturunan. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pasti hartanya akan banyak, pasti anaknya akan banyak. Tetapi kalau seandainya kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti harta kita akan bangkrut, harta kita akan turun. Kemudian orang yang tidak punya anak sama sekali pun, berarti dia tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan untukmu juga sungai-sungai. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang membuka pintu rezeki adalah menjalani hubungan di antara kedua orang tua atau menyambung silaturahmi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqi falyabarra walidayhi falyasir rahimahum." Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tua. Kalau seandainya hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita memanggil untuk apa? Datang nak untuk apa? Silaturahmi, datang nak, saya kangen sama kamu. Maka penuhilah. Jangan sampai orang tua akan apa? Akan rindu dengan anaknya dan menjalani hubungan di antara kerabatnya.
Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsa alahu fi asarihi falyasir rahimahu." Barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya, diperpanjang rezekinya, maka menjalanilah silaturahmi. Karena orang yang tidak menjalani silaturahmi maka tidak akan masuk surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yadkhulul jannah qati'." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang membuka pintu rezeki adalah memperbanyak sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan barang siapa yang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan memberikan rezeki yang sebaik mungkin. Contohnya adalah sedekah atau infak tentang pembangunan masjid atau tentang apapun tentang yang berhubungan dengan sosial, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha qala li unfik alaik." Allah taala firman dalam hadis qudsi, "Berikanlah kamu, niscaya berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak dan akan menggantikanmu." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man naqasat shadaqatan bil mal." Tidak akan berkurang orang yang bersedekah hartanya. Maksudnya orang yang berinfak itu hartanya tidak akan berkurang nanti sampai hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya yang akan membuka pintu rezeki adalah menikah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman, "Wa ankihul aiman minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim." Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang yang punya anak, maka kita kawinkan supaya rezekinya akan bertambah. Dan orang-orang yang layak berkawinlah dari hamba-hamba sayamu yang lelakimu dan hamba-hamba sayamu dari perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan lagi Maha mengetahuinya. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya amalan yang akan dibuka pintu rezeki adalah salat duha. Karena salat duha ini merupakan salah satu pintu rezeki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat pada awal siang, supaya engkau tercukupi pada akhir siang." Maksudnya adalah rezeki yang tidak disangka-sangka apabila kita melaksanakan salat duha ketika di pagi hari. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan yang ke-9 dan ke-10 adalah melakukan haji dan umrah. Karena disebut dalam hadis bahwasannya orang yang melaksanakan haji atau umrah maka akan diangkat dari kemiskinannya, akan diangkat dari kefakirannya atau dari kemelaratannya. Dan yang ke-10 adalah salah satu pintu rezeki yang akan tidak disangka-sangka adalah memperbanyak doa agar dibukakan pintu rezeki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam doanya, "Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka." Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Nya dari bergantunglah pada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh periwayat yang lainnya. Aku likali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu was-sami'un alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma zahar wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huzuril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa Nabi malaikatihi qudsihi faqala ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna as'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amma siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwil akibatik wa fujai ni'matik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umri kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi